Bapak dan Ibu peserta pelatihan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengelasan baja, apakah tujuan dari pengelasan baja? Pekerjaan pengelasan baja merupakan proses pembuatan konstruksi baja. Pekerjaan tersebut banyak ditemui sewaktu perakitan, serta pemasangan komponen. Dari deskripsi tersebut dapat dijabarkan bahwa ada dua macam tujuan melakukan pengelasan pada material baja. 1. Pengelasan baja pada saat fabrikasi. 2. Pengelasan baja di lokasi proyek. Selanjutnya kita bahas satu persatu tujuan dari pengelasan baja. Yang pertama yaitu pengelasan baja pada saat fabrikasi. Tujuan pelaksanaan pengelasan pada saat proses fabrikasi baja antara lain. 1. Menyatukan dua bahan berbeda jenis hingga terbentuk sebuah komponen baja. Misalnya guna membuat sebuah tiang atau kolom, harus menyatukan pelat baja dengan profil UEF. 2. Menyatukan dua bagian bahan sesama jenis hingga terbentuk sebuah profil baja yang baru. Misalnya membuat baja Castella, profil baja King Cross atau welded beam. 3. Membuat jig atau alat bantu kerja yang berfungsi menjepit bahan selama pengelasan berlangsung. Selanjutnya yang kedua pengelasan baja di lokasi proyek. Tujuan pengelasan pada lokasi proyek antara lain. 1. Menyatukan beberapa komponen baja hingga terbentuk kesatuan konstruksi. Misalnya untuk membuat rangka talang yang menggunakan bahan besi siku, kita harus lakukan pengelasan dengan gording. 2. Menyatukan seluruh rangka batang baja agar membentuk sebuah rangka atap. Misalnya untuk membuat rangka atap kubah atau lengkung, yang terbuat dari bahan pipa besi. 3. Menghubungkan komponen baja dengan struktur beton cor. Misalnya untuk memasang sebuah konsol baja pada kolom beton, maka dapat kita lakukan dengan cara pengelasan. Bahan konstruksi baja memiliki berbagai jenis dan pilihan. Berikut ini jenis-jenis baja yang biasa digunakan untuk konstruksi antara lain, baja UNP, baja CNP, baja with flange, plat baja, pipa baja, baja T-beam, baja siku. Baja UNP adalah dikenal juga dengan sebutan baja kanal U. Jenis baja yang satu ini biasanya relatif lebih mudah dibentuk atau ditekuk. Baja UNP juga disebut juga dengan nama profil U, kanal U, dan lain-lain. Baja CNP atau lipped channel merupakan jenis material konstruksi baja yang biasa digunakan untuk dudukan penutup atap atau purlin. Jenis ini juga sering digunakan untuk member truss dan bagian arsitektural. Juga dikenal dengan nama profil C atau baja purlin, sebagaimana fungsinya. Baja with flange adalah material konstruksi baja yang biasa digunakan sebagai tiang pancang, top dan bottom chord, balok, cantilever untuk kanopi, dan sebagainya. Jenis baja ini juga dikenal dengan sebutan baja WF atau H-beam karena bentuknya yang menyerupai huruf H. Plat baja merupakan jenis baja yang biasa digunakan secara langsung atau sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk lain. Misalnya seperti, pembuatan tangki air, plat lambung untuk kapal, dan lainnya. Plat baja tersedia dalam bentuk lembaran atau roll. Selanjutnya pipa baja biasanya digunakan untuk saluran perpipaan. Selain itu jenis baja ini juga biasa digunakan sebagai bracing, rangka atap atau bagian arsitektural. Juga sering digunakan untuk lampu penerangan dan tiang pancang baliho. Baja T-beam. Jenis baja T-beam dikenal juga dengan sebutan balok cantilever untuk kanopi. Baja ini ideal digunakan untuk bagian konstruksi penampang. Baja siku. Jenis baja siku pada umumnya memiliki ragam ukuran mulai dari 50 mm hingga 250 mm. Terdiri dari dua macam dengan lubang atau hanya berbentuk siku biasa. Prosedur instalasi konstruksi baja. Secara umum proses instalasi dan penyambungan konstruksi baja dilakukan dengan beberapa model penyambungan, di antaranya adalah 1. Proses pengelasan. Metode penyambungan melalui pengelasan biasa dilakukan untuk instalasi konstruksi bangunan permanen. 2. Bolt and nut. Proses penyambungan konstruksi baja untuk kebutuhan bangunan semi permanen menggunakan mur dan baut. Karena itu, perombakan struktur bangunan masih bisa dilakukan untuk proses perluasan dan kebutuhan lainnya. 3. Paku, umumnya penyambungan baja menggunakan jenis paku keling. Prosedur ini biasanya dilakukan untuk proses penyambungan pelat baja dengan ketebalan terbatas karena cara ini lebih mudah dibanding pengelasan. Berikut kelebihan konstruksi baja yang bisa kita dapatkan untuk kebutuhan fondasi sebuah bangunan diantaranya, dek terasi tinggi, lebih ringan, instalasi mudah, lebih stabil, lebih ekonomis, ramah lingkungan.
Bapak dan Ibu peserta pelatihan, terima kasih saudara telah mempelajari subtopik perkembangan teknologi di bidang konstruksi baja dalam topik perkembangan teknologi di bidang pengelasan dan fabrikasi logam dengan baik. Terima kasih, salam hangat dari kami, semoga ilmu ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua.